Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala muridin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga berkat beliau akhirnya. Yang terhormat kepada Ustadz Ajmain, yang kami hormati kepada kawan-kawan remaja Masjid Al-Munawwarah Butok. Materi hari ini ulun sebenarnya kada tapi pandai berceramah lah. Mungkin apa yang pengalaman ulun dapatkan dari pelajaran yang dimana materinya adalah memuliakan orang tua dan guru. Oke, ada yang tahu lah misalkan adab itu apa, pengertian adab? Ada yang tahu pengertian adab? Tingkah laku. Ada yang bilang tingkah laku, budi pekerti. Oke. Jadi adab itu adalah kesopanan, bisa juga disebut dengan tingkah laku, budi pekerti. Jadi setiap kita tuh harus menanamkan adab, yang dimana kita harus memiliki adabnya terhadap kepada orang tua, guru. Jadi yang kalau fondasi itu ada 3 yang harus kita muliakan. Yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga mertua. Oke. Tapi yang kita bahas adalah adab kepada orang tua dan guru. Jadi adab kepada orang tua adalah sangat perlu banget gitu. Sebagaimana kita tanamkan, mungkin adab ini sudah kita lakukan di tiap hari lah, misalkan di rumah, dengan aktivitas kita dengan orang tua dan sebagainya. Kalau orang tua biasanya kita kan membantu orang tua. Misalkan kalau orang tua lagi menyuruh kita, maka bantulah gitu semampu kita. Jadi misalkan adab orang tua adalah banyak sekali kita dapatkan. Mungkin sebagaimana kita menghormati orang tua, terus harus memiliki sikap yang baik kepada orang tua, dan kita juga harus sebagaimana orang tua lagi sakit, ya kita bantu gitu. Mungkin Buhan Pian pribadi lah, Buhan Pian mungkin masih ada yang lengkap orang tuanya, ada yang udah meninggal orang tuanya, sama seperti ulun gitu. Mungkin ulun kehilangan abah ulun sendiri lah. Jadi sebagaimana kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu dengan mematuhinya. Terus kalau misalkan orang tuanya meninggal, apa doanya biasanya? Doanya apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi hamba sewaktu kecil. Itulah yang walaupun doa itu tidak harus kita gunakan orang tua ini sudah meninggal. Cuman gunakanlah misalkan orang tua masih hidup, doakan terus dengan doa tersebut. Jadi doakanlah bagaimana orang tua harus diberi kesehatan dan sebagainya. Mungkin kawan ulun ada bercerita, ya kadang dia berdoa ajarnya, ya Allah,
berikanlah umur orang tuaku nih panjangkanlah umur orang tuaku nih. Terus dengan Allah menguji dari doa tersebut dengan ujian yang sangat berat, yaitu dengan kehilangan. Itulah. Terus jadi kita berdoa tuh perlu hati-hati juga dengan cara berilah kesehatan kepada orang tua kita. Mungkin panjangkan umur, mungkin Allah tidak bisa mengabulkan doa kita gitu, karena misalkan memanjangkan umur orang tua tuh. Jadi di sini kan bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua, yaitu melaksanakan nasihat perintah orang tua. Itu yang harus kita lakukan di dalam adab orang tua. Yang kedua, merawat dengan orang tua dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Biasanya kalau orang tua lagi sakit, kadang ada yang nggak nolongin gitu. Mungkin usia orang tua nih ya sekitar mungkin sudah tua banget kan, nggak, bagaimana manjanya seperti anak kecil. Kalau udah sakit tuh manjanya seperti anak kecil. Terus berkata halus dan sopan. Maka kita harus berkata halus dan sopan. Ketika orang tua memanggil anaknya, nak belikan sesuatu untuk belikan sayur untuk mama, biasa memasak ya. Terus kita jawab, ulun kan hendak main, ulun sibuk main gini itu ya. Jangan berkata kepada orang tua kan. Terus yang keempat, berbuat baik kepada orang tua. Itulah yang harus kita lakukan. Yang kelima mendoakan orang tua. Doanya yang seperti tadi kan, yang di awal tadi, yaitu Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus menjaga nama baik orang tua. Nah, di kalangan orang tua, di kalangan anak-anak sekarang mungkin masih lah. Jadi kita harus menjaga nama baik orang tua kan. Misalkan kalau bisa jangan sampai melampaui batas yang dimana kita berbuat hal yang senonoh. Ya kalau hal senonoh, misalkan kita contohnya berbuat zina. Terus zina nih terang-terangan. Akhirnya orang tuanya malu kan. Jadi gimana rusak anaknya? Sebagaimana kan di dalam surah Al-Isra ayat 32 menjelaskan jangan dekati zina kan. Nah, dari situ diharapkan misalkan anak-anaknya sudah jam 10 malam berkeliaran, itu otomatis kan jadi omongan tetangga. Omongan tetangga langsung jadi diomongin, langsung dipadahi ke orang tuanya. Apakah malu orang tua jika anaknya berkeliaran di tengah malam? Misalkan tujuannya hal yang tidak baik gitu, misalkan, ya kan? Misalkan lawan pacarnya, jar kujuk-kujuk perjalanan jam 10 malam. Kemana kah? Di padang sahabat kah? Di mana kah? Ya Allah, nah, hati-hatilah. Astagfirullahaladzim. Nah, itulah dimana ada kita terhadap orang tua. Terus bagaimana perilaku kita dalam menghormati guru? Mungkin minggu-minggu yang telah lalu kan sudah setiap malam Rabu tuh Ustadz Ajmain kan beliau menyampaikan kayak terkait tentang adab orang tua, adab kepada guru kan. Misalkan yang dimana yaitu memuliakan dan tidak meremehkan mereka. Misalkan nih, contoh Ustadz Ajmain Ustadz ini lagi ceramah. Terus kita kadang di belakang tuh ngobrol kan, asik dengan
fantasi kita sendiri kan. HP. HP. Nah, itu yang sekarang. Nah, ya kan. Fokus. Nah, itulah yang harus kita jauhkan, sikap perilaku. Misalkan kita sudah di dunia sekolah, itu tuh tanamkan ulun pribadi menghadapi anak-anak gimana ya menghandalnya. Mungkin kayak sedia kelas lah. Mereka itu menganggap ulun nih kayak kawan. Cuman kalau di kelas itu sudah yang dimana posisi ulun sebagai guru dan mereka murid. Mereka harus bisa memposisikannya gitu, dimana yang ada guru, yang mana murid, bisa membedakan ulun ini sebagai kawan gitu. Nah, oleh kakak itu kan kakak, biasanya kan jadi kawan-kawan gitu. Nah, jadi ulun kadang mereka abut dengan fantasi mereka sendiri, terus ulun nasihati mereka agar bisa memposisikan yang dimana kakak ini sebagai kawan tuh, yang di depan ini duduk di depan ini sebagai guru, tolong hormati gitu, ya kan. Terus mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. Jadi apa yang kita dapatkan, ilmu materi yang kita dapatkan misalnya di sekolah, di pengajian dan sebagainya, terus kita amalkan dulu. Kita amalkan, setelah kita amalkan secara istiqomah dan sebagainya, lalu kita bagikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ada yang bisa beri contoh lah? Mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. Mungkin sebagaimana kan gimana kayak kawan-kawannya mengajarkannya kebaikan, menurut Pian baiklah bisa kawan mengajarkan kebaikan juga baik. Misalnya buat Pian menuju jalan buruk, patlah juga kada, jangan sampai masuk ke jalan yang buruk. Sebagaimana Ustaz sudah beberapa kali mengajak-ngajak Tuhan Pian kayak mengaji, nih kayak acara yang remaja masjid dan sebagainya. Ulun pribadi kan awalnya nih hendak kesini nuntut ilmu. Terus ulun nih kayak apailah hawa nafsu nih kan gimana ya, melonjak terus kan. Nah hendak tulak kada. Kan hawa nafsu tuh berasal dari mana dulu? Hah? Oke, dari hati. Mungkin setan ini hanya membisik aja. Terus yang dimana tinggal hati kita aja lagi menghandalnya. Jadi kenapa Allah mengasihi kita hati, pikiran? Maka dengan itulah kita gunakanlah itu gitu, nah, yang pikiran dan hati itu. Jangan sampai jadi misalkan hal bakalahi itu kan hal yang tidak baik loh. Sudah misalnya kawan sudah kayak jangan melihat chatku, jar bisu sikung pulang anunya bahasa sambutan yang lain-lain, bahasa sahutan. Apakah bakalahi itu harus secara kayak gitu kah? Berlawanan gitu. Nah, terus yang ketiga, tidak bertindak kasar, menipu atau membuka aib guru. Bagaimana mungkin kita sudah aktivitas dengan keseharian dengan guru dan sebagainya. Kalau bisa jangan jangan hal yang kita gunakan. Misalkan jangan bertindak kasar, menipu atau membuka aib guru. Misalkan bapada lawan guru bapada lawan guru tulak-tulak dan sebagainya, tahu-tahunya menyimpang ke lain. Ya kalau misalnya izin orang tua mungkin ulun hendak kawada ustad, tahu-tahunya menyimpang ke lain. Ya kalau terus kita mungkin keseharian ustad dan sebagainya, kalau bisa aib ustad tuh jangan sampai aib ustad ataupun guru di sekolah maupun dan sebagainya. Kawan kan bisa juga kan, jangan sampai terumbar-umbar. Ya kalau
Yang keempat, bersikap sabar terhadap guru. Mungkin sebagaimana guru ini sama seperti orang tua, sebagaimana menasihati Bu Hanpian. Bu Hanpian merasa nasihat itu nggak penting ya, kadang mungkin sudah berapa kali orang tua ataupun guru berapa kali memberi nasihat untuk anak-anaknya. Sebagainya, ulun pribadi lah melihat di sekolah tuh kadang sebagaimana kan Ibu Tintin tuh menyampaikan, sebagaimana Ustadz juga menyampaikan nasihat-nasihat. Nah, kadang kita sendiri kadang melunjak kayak itu, nah hal yang lain. Misalnya membuli-buli kawannya. Nah, itu kan berapa kali guru menasihati, berapa kali Ustadz menyampaikan jangan sampai membuli kawannya. Terus jangan sampai kita nih bosan gitu-gitu aja dinasihati. Menurut Bu Hanpian nasihat tuh penting gak ada? Penting lah. Nah, jadi gunakanlah nasihat tersebut. Mungkin ulun pribadi asa tulai mendengar kadang lah dinasehati kuitan tuh kadang aduh gini-gini hadi pada sidin jar. Terus menurut ulun bujur juga apa yang ujar sidin, apalagi misalnya ulun hendak kerja kelompok tugas tuh gini kada dibolehi kuitan kerja kelompok aja paksa kawan dan datangi kata ulun kerja tugas bersama itu. Nah, oleh kan takutnya apa ya lah kayak orang tua masih kayak kurang percaya dengan ulun gitu. Nah, terus yang kelima, selalu mendengarkan perkataan guru. Yang dimana kan nasihat-nasihat guru tuh gunakanlah apa ya ilmu yang disampaikan oleh guru, gunakanlah ya Kak. Jadi diamalkan apa yang disampaikan guru tuh, sebagaimana kan Bu Hanpian nih remaja masjid yang masih anum-anum, tolong ya gunakanlah waktu dengan baik. Nah, ya kalau yang masih anum gunakanlah waktu dengan baik gitu. Mungkin di suatu kelak pas tuha kecewa gitu, kenapa pas muda tuh aku kadang ngajar pas akhirat aja gitu. Nah, maksudnya menuntut ilmu terus, soalnya nuntut ilmu nih tidak hanya mesti di sekolah dan sebagainya kan, karena nuntut ilmu ini tidak hanya sampai S3 aja kada, cuman nuntut ilmu ini sampai selesai umur kita, sampai selesai. Bu Hanpian percayalah, misalnya Nini berusaha berjalan hendak menuntut ilmu aja, sidin kadang jadi sidin kayak menyesal kayak gitu. Kenapa pas lagi masa muda tuh kada digunakan waktunya, kada dimanfaatkan waktunya gitu. Nah, dalam menuntut ilmu, akhirnya pas sudah tua menyesal kan. Jadi gunakanlah Bu Hanpian yang masih muda-muda nih. Nah, gunakanlah lah waktunya lah. Itu saja yang ulun sampaikan. Mohon maaf, ulun kan tapi pandai lah ceramah. Ulun nih menyampaikan sambil belajar juga. Besok gen ulun ditantang juga lagi maju ke depan. Dan ya kalau jalah mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.